Baik, selamat siang Bu Lulu. Iya, kita mau mengadakan pra-observasi dulu ya Bu, sebelum observasi. Yang mana saya akan observasi Ibu di hari apa ya Bu ya? Hari Kamis tanggal 21 Maret. Jam ke? Jam ke 34, Jam kelas 8. Iya. Kira-kira materi yang akan Ibu bawa ke kelas kita nanti apa ya Bu ya? Etika berinternet Pak, dalam kebinekaan. Kebinekaan, iya, jadi keberagaman ya Bu ya. Baik Bu, di sini kita metode coaching Ibu, jadi saya tidak mengguruin, kita sama-sama saling mengisi. Nah, kira-kira nanti titik fokus penilaian yang Ibu lakukan kepada murid kita kira-kira ada berapa aspek ya Bu ya? Saya menggunakan 3 aspek nih Pak, karena kan di situ beragam ya Pak, di kelas 8B terutama. Karena ada yang maaf, ada yang bisa baca, kayak tulisannya juga masih ada yang kurang baik, tapi ada juga yang udah bagus ya. Jadi nanti saya dalam penugasan di sini kan etika berinternet di sini. Nah, saya nanti akan bagi 3 kelompok. Yang satu kelompok dengan kategori penugasan yang agak simple. Dia cukup menulis bagaimana cara menulis WA izin kepada guru. Oh, jadi etika berinternet itu penggunaan aplikasi WhatsApp atau media massa. Media massa. Tadi di pikiran saya gini loh Bu, saya kira etika berinternet itu buka aplikasi harus ada duduk sopan. Ternyata saya salah ya Bu. Ya, baik-baik. Maksudnya dia lebih kepada literasi Pak, literasi. Jadi kan kayak sekarang kan banyak tuh Pak konten-konten yang membuat tulisan-tulisan. Nah, tulisan-tulisan itu kan ada yang posisinya positif dan negatif. Betul. Ada yang berita hoax, ada yang berita ini. Nah, disitulah beretikanya dilihat kitanya. Think before sharing. Think before sharing. Think before posting ya, apa think before sharing. Nah, mikir dulu sebelum menyebarkan. Ya, bagus sekali Ibu ya. Gitu. Bagus sekali, saya tertarik. Jadi nanti penggunaan internet. Tadi judulnya apa Ibu? Cuma diulang. Kalau saya kan jadi ini dibagi 3 sebetulnya Pak. Yang awal itu kan literasi, penggunaan internet dalam berliterasi. Merawat kebinekaan dalam berliterasi. Betul. Penting sekali itu ya Ibu ya. Nah, saya yang kedua etika berinternet. Etika berinternet. Nah, yang ketiga apa yang lupa di sini ada? Boleh Ibu sambil dibuka. Boleh Pak. Boleh. Sebelum observasi bisa sambil dipersiapkan. Modul ada sebentar ada. Saya udah bikin Pak. Ya, sabar aja, jangan santai aja Bu. Contohnya mana ya? Literasi digital dalam kebinekaan Pak. Literasi digital dalam kebinekaan. Merawat, yang pertama ada merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Itu yang kedua tadi mana sih yang kedua saya bikin etika berinternet ini. Kayaknya yang 3 saya nggak ambil deh. Nggak apa-apa ya, 2 aja ya Pak. Boleh nanti Ibu modul ajarnya boleh Ibu desain lagi nanti sesuai dengan kebutuhan kelas. Kira-kira nanti Ibu yang mau Ibu nilai selama proses pembelajaran kira-kira menitik beratkan kemana ya Bu ya? Saya lebih menitik beratkan 3 nih Pak ya. Jadi kan tadi saya bilang 3 paradigma. Yang 3 yang paling gampang ini kan dia memang ya secara akademik kan kita bisa lihat ya dia kurang itu. Saya cuma pengen tahu bagaimana sih dia cara berkomunikasi kepada gurunya yang dengan yang simpel minta izin. Misalnya dia tidak masuk kelas gitu, misalnya dia izin. Kan selama ini ada anak-anak tuh suka kalau WhatsApp ke gurunya kan misalnya kayak gini, Bu saya nggak masuk ya. Atau dia bertanya, Bu besok ulangannya apaan Bu?
atau cuma assalamualaikum Bu, besok ulangan apaan? Nggak ada yang gimana ya namanya sama Mohon orang yang maaf Bu, mau nanya mungkin gitu ya Ibu ya. betul. Oh jadi itu etika berinternet juga Bu. Iya. Aduh makasih banget Ibu, saya jadi dapat masukan juga. Cuman memang sih kalau bahasa komunikasi itu termasuk bahasa komunikasi yang enggak langsung ya Bu ya. Iya, Misalnya makanya, nih saya WA ke Ibu, padahal saya kondisi hati saya senang, hati Ibu lagi gundah gulana. Nah, betul, Jadi Pak. Ibu bisa menerjemahkan, wah ini Pak Sahat marah, mungkin gitu ya Bu Bisa, ya. Pak. Karena kan beda caption apa tuh kayak apa huruf besar kecil itu kan juga ngaruh. Iya, emoji juga kita iya. salah mengartikan. Saya karena pernah begini Bu, mungkin si pengirim berita ke saya melalui aplikasi WhatsApp, dia dalam senang hati, tapi karena saya ada suatu problem, jadi saya membacanya seolah-olah itu nada tinggi semua. Iya. Jadi ini kenapa sih gitu, Betul, ya kan Bu? Jadi iya. kode-kode atau code yang disampaikan si pengirim berita ke si penerima bisa salah pengertian ya Bu, Betul. gitu. Misalnya seperti Bu bilang tadi murid kita, Assalamualaikum Bu, besok ulangan apa? Mungkin Ibu langsung membawa ke perasaan, padahal itu si anak sopan. Sebetulnya Gimana ya Bu ya? Nah, iya kan ada misalnya Bu, maaf, assalamualaikum Bu, maaf ganggu waktunya. Lebih sopan kali ya Bu. Izin bertanya Bu, besok kita jadi ulangan nggak ya Bu, gitu atau materinya apa yang Bu yang kita mau ulangkan gitu. Betul Gitu sih Bu. Pak, banyak ya. Jadi nanti yang Ibu nilai di situ Cara dia menulisnya atau cara teksnya itu iya, gitu, Pak. Ibu yang sesuai di PMM itu apa ya Bu kira-kira yang tadi Nah seperti ini dikirim? Pak, kan ada, nah ini Pak ya saya mau tanya, ini tiga-tiganya kita ambil. Harus tiga-tiganya. Makanya saya tadinya cuma ngambil satu gitu kan, disiplin positif. Ya, karena disiplin kan positif. di sini cocok banget ya disiplin Betul. positif gitu. Betul Ibu. Karena kaitannya dengan bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain tanpa tidak melihat, tapi apa yang dia inginkan nyampe. Betul. Nah kan tadi ini satu tuh Pak yang tugas pertama, yang kedua kan saya membuat poster. Betul. Poster bagaimana etika berinternet. Jadi mereka nanti harus mengasih tahu ke orang-orang tua, gimana sih, pokoknya yang penting intinya sih mikir dulu deh sebelum bikin status. Ibaratnya gitu ya Pak, Iya, bikin betul, dulu betul. deh kalau mau posting apa gitu kan. Sangat bagus Betul. sekali, Nah Bu. terus yang ketiga saya menugasin via video, mereka membuat video dengan durasi tidak paling 1 menitan gitu. Memberikan masukan gimana kalau kita harus berinternet tuh kayak yang di iklan-iklan tuh Pak. Betul, Kan ada ya betul. yang harus bahasa iklan menarik ya Bu Iya, ya, harus supaya menarik. konsumen tertarik. Betul. Atau bagaimana ya Ibu ya, intonasi Iya. mimik kita Iya. harus kita. Tapi dengan bahasa anak SMP ya gitu. Iya dong. Ini anak SMP. Karena gini kan banyak kejadian ya Pak, gara-gara dia salah kirim atau apa kan Jadi bumerang mereka senang betul gitu. Ibu. Itu terus juga saya kan menitik beratkan kan namanya saya PKN. Terus saya ada background hukum-hukum gitu ya Pak. Saya mau ngasih tahu mereka juga tentang efek Penyalahgunaan. apa kalau kalian main nyebarin sesuatu yang berita bohong lah atau hoax lah, terus itu Betul. mereka akan juga dapat sanksi gitu loh, ada dasar hukumnya, jadi tidak boleh sembarangan. Betul, Walaupun betul. kalian masih dalam kategori anak di bawah umur ya, tetap loh ada undang-undang untuk mereka loh gitu. Jadi Bagus ada aturan. sekali Ibu ya, baik. Jadi nanti ini kan jadi penilaian berkelanjutan ya Bu ya. Ibu punya strategi nanti untuk melihat atau mengukur perkembangan anak di dalam menggunakan internet, etika berinternet, seperti yang Ibu bilang tadi. Sebetulnya strategi ini ya Pak, kita kalau anak-anak itu sekarang pintar menghack guru untuk bisa dilihat. Oh iya ya Bu Ya. ya, jadi misalnya murid si A memposting di status WhatsApp Ya. atau apa, tapi gurunya Itu bisa nggak sadar. ngelihat ya Bu. Itu Pak, itu sih agak kalau kemajuannya bagaimana sih saya belum bisa lihat, karena terus terang aja mereka kan juga kalau mau berteman sama kita nggak mungkin kan. Maksudnya Betul. mereka bukannya nggak mungkin ya, mereka juga pilih-pilih, ini guru kepo nggak sih, ini guru suka komentarin nggak sih gitu. Karena kan begini Pak, Betul. kayak bahasa mohon maaf kebun binatang kan sering kita temuin ya. Terus kalau misalnya saya yang sekep,
itu bahasanya dong. Udah abis itu tuh Pak, besok saya akan di-hack. Jadi kalau saya mengingatkan sesuatu, bajaklah anak-anak gitu kan, ini apa anjing gitu kan, oh lo itu bahasa yang kurang sopan ya. Setelah saya akan mengingatkan, besok saya akan di-hack gitu. Jadi kita nggak tahu perkembangannya ya Ibu gitu, ya. Kadang gitu. Berarti, jadi mereka mau ngeliat kita nggak boleh ngeliat dia. Berarti gitu. Ibu sebagai guru mata pelajaran mungkin perlu kita kerja sama kali. Betul, ya Bu Pak. ya. Nah, itu, wali Pak. kelas sama guru BP gitu, sama mungkin wakil kesiswaan gitu. Tapi ya namanya guru ya Pak ya, mata-mata kita kan banyak Ya Bu ya. kadang misalnya gini, kita nggak tahu dari dia langsung, tapi Atau ada dari- yang infoin, Bu ini begini gini gitu kan. Oke, Itu Ibu. sih Pak, paling Iya. kita ya punya mata-mata di luar sana. Iya, bagus Harus sekali pintar-pintar Ibu. ini Ya. sih Pak. Apalagi Narik-narik, di zaman sekarang ya Bu ya, Betul. dengan banyaknya fasilitas aplikasi gitu, ya dengan cara Ibu ini untuk mengajarkan bagaimana etika mempergunakan internet, aplikasi atau apa, sangat bagus sekali Ibu. Mudah-mudahan nanti di observasi kelas nanti saya akan mendampingin Ibu. Saya Pak. tidak menilai, tetap mendampingin, memberikan semangat. Nah, ada yang mau saya kira-kira kita diskusikan nih Bu. Apa? Selama nanti proses pembelajaran, kira-kira apa kelemahan atau kendala yang akan Ibu hadapi nanti selama proses observasi? Nggak apa-apa, Bi. Kalau di kelas 8B ini ya Bapak tahu sendiri ya, anaknya kadang saya kalau mau ngomongin soal anak tuh takut karena saya punya anak. Iya. Suka ini. Cuma kalau nggak diomong saya kepo. Maksudnya apa ya? Betul. Apa peduli kita Pak? Kita so peduli ya, maksudnya ya itu Iya, Pak. iya. Anak-anak tuh diam tapi sebetulnya dia ngerti nggak sih? Tuh. Ya kita kan Bu bukan cenayang atau Iya, malaikat nah itu ya Bu maksudnya ya. itu Pak. Yang penting kita sudah seperti Ibu sudah menyampaikan semaksimal mungkin, informasi Ibu sampai ke mereka, dan ya kita sebagai guru harus adalah kita lihat, jangan stop ya Bu sampai di situ. Nanti kita akan kerja bareng sama tim guru di sini. Mungkin masalah waktu kira-kira menurut Ibu pas nggak kira-kira? 2 jam ya. 2 jam pelajaran. Iya 30 menit. Ha-ha. Insya Allah sih. Kayak lo sama tugas kayaknya nggak Pak. Jangan dikasih tugas dulu Bu, Nggak usah kalau apa-apa. ini. Ha-ha. Karena saya kadang kalau materi itu nggak tahu kenapa jadi kadang-kadang suka kelebihan waktu. Iya, semua guru memang seperti itu. Namun kita sebagai guru nih Bu, berarti bisa kita antisipasi dengan mengambil materi supaya waktu, apalagi ini di bulan Ramadan ya Iya, Bu betul. ya, cepat sekali waktunya berlalu gitu. Tapi jangan khawatir Ibu, mudah-mudahan nanti ini rencana Ibu dengan RPP-nya itu dengan penggunaan kode etik berinternet itu saya sangat tertarik Bu. Mudah-mudahan kita nanti ketemu di waktu observasi. Tetap semangat. Terima kasih, Pak. Ya, tetap semangat, sukses. Jadi lancar semua. Terima kasih Bu Lulu. Terima kasih Pak.